Oke, baik. Dikarenakan Bapak Ibu sudah hadir semuanya, langsung saja saya mulai. Nanti saya yang buka. Oh ya, siap. Bu Nisa sudah siap ya, Bu? Itu mohon maaf Samsul, suaranya tidak didengar nggak itu? Kenapa, Bu? Suara itu secara TV atau apa ya? Oh, Bapak, Bu. Bisa dikecilkan dikit nggak? Biar nggak ganggu. Oke, siap. Maksudnya suara bapaknya dikecilkan? Nggak, suara TV-nya itu loh, Pak. Ya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Maaf. Baik, bisa dimulai ya, Bu Nisa ya. Oke. Langsung di-record ya. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Di tengah pandemi COVID-19, alhamdulillah kita masih melaksanakan kegiatan seminar kerja praktek yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Saudara Samsul Huda dengan nomor induk 18416226201017 ya, dengan judul pengamatan proses produksi es krim pada PT Unilever Indonesia Tbk, dengan penguji Bu Anissa Indah Pratiwi STMM. Terima kasih Bu Anissa sudah hadir, dan pelaksanaan seminar ini dilaksanakan dengan dua sesi ya. Sesi pertama adalah penyampaian presentasi yang disampaikan oleh Saudara Samsul, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi. Nanti Bu Anissa memberikan tanggapan dan pertanyaan, kemudian Samsul memberikan jawaban atas tanggapan dan pertanyaan dari Ibu Anissa. Baik, kita buka acara seminar ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke sesi pertama, silakan Saudara Samsul untuk menyampaikan presentasi, waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda dari TAI 18E. Sebelumnya terima kasih buat dosen pembimbing saya, Bapak Ade, dan dosen penguji saya, Ibu Anissa Indah Pratiwi, sudah berkenan hadir di dalam Zoom meeting saya dalam seminar laporan praktikum pada kali ini. Ya, laporan kerja praktek maksud saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya tampilkan PowerPoint dari laporan saya. Baik, di sini saya mengangkat judul yang berjudul pengamatan prosedur produksi es krim pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pendahuluan. Kerja praktek merupakan kegiatan dari universitas guna meningkatkan kemampuan dan sosialisasi mahasiswa di lingkungan kerja secara langsung di tempat kerja. Selain itu, kerja praktik juga untuk melatih pengetahuan dan keterampilan sikap mahasiswa di dalam lingkungan di tempat bekerja. Kemudian waktu dan pelaksanaan. PT Unilever Indonesia Tbk Divisi Walls Es Krim merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor makanan yang berada di
Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan berdiri pada tahun 1992. Kerja praktik kali ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dimulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, yang dimana saya berada di bagian atau departemen produksi. Kemudian ini adalah visi dan misi perusahaan. Untuk visinya yaitu menjadi suatu organisasi yang nihil kecelakaan dengan menerapkan keselamatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan dengan siapapun. Kemudian untuk mencapai visi itu, kami juga memiliki misi antara lain, yang pertama, semua kecelakaan dapat dicegah. Yang kedua, bekerja dengan aman adalah suatu persyaratan dari hubungan kerja. Dan yang ketiga adalah setiap orang wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan serta menggunakan perlengkapan kerja yang sesuai. Adapun tujuan dari kerja praktik saya di PT Unilever yaitu untuk mengetahui atau melihat secara langsung bagaimana prosedur produksi proses pembuatan es krim. Yang kedua, kendala apa saja yang ada dan solusi untuk menghadapi kendala itu. Berikut merupakan alur prosedur proses produksi. Yang pertama yaitu receiving good, yaitu departemen yang menerima bahan baku dari supplier yang sesuai dengan spesifikasi permintaan dari Unilever. Departemen ini juga berhak untuk menolak barang jika permintaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Unilever. Yang kedua yaitu gudang atau raw material, yaitu adalah tim gudang yang mengontrol stok material persediaan bahan baku, juga mengkomunikasikan langsung dengan pihak tim produksi untuk menjalankan plan apa yang dijalankan pada hari-hari tertentu gitu. Kemudian ada mixing, yaitu pencampuran bahan baku es krim di dalam tangki. Untuk melakukan pencampuran bahan baku itu dimulai dari air, gula pasir, bahan susu, racikan, gula sirup, minyak, dan nabati dalam satu tangki berukuran besar menggunakan tipe baja, jadi tidak ada korosi. Dalam proses pemasukan tersebut, kita harus memasukkannya secara perlahan dan sedikit demi sedikit agar menjadi tercampur lebih rata. Lama pencampuran ini kurang lebih 15 menit pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Kemudian dari proses mixing akan masuk ke proses aging. Proses aging yaitu proses penuaan. Lama proses ini kurang lebih 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Tujuan dari proses ini untuk meningkatkan tekstur lembut pada mixing atau campuran. Yang kedua, mengkristalkan lemak sehingga lemak dapat menyatu. Dan yang ketiga, untuk mengurangi jumlah panas. Setelah dari proses aging, campuran atau mixing akan dilanjutkan ke proses freezer, yaitu proses pembekuan. Jadi mix dialirkan ke dalam freezer melalui silinder yang berada di dalam freezer agar menghasilkan tekstur yang lebih keras. Dan untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut atau menjadi seperti krim, maka ditambahkan dengan angin. Kemudian mix setelah keluar dari freezer akan lanjut ke mesin. Jadi mix dari freezer akan dialirkan langsung ke mesin. Di sini di Unilever ada 3 mesin, yaitu ada molded, extruded, dan Capcon. Yang pertama yaitu mesin molded. Jadi campuran dari freezer dituangkan ke dalam cetakan yang direndam di dalam larutan air garam atau brine dengan temperatur kurang lebih minus 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi campuran mix itu dimasukkan ke dalam cetakan molded, kemudian cetakan itu diputarkan. Selama pemutaran itu dimasukkan stick dengan menggunakan stick inserter. Setelah mengeras dan siap untuk diambil, maka putaran itu ada suhu hangatnya di kisaran 25 sampai 30 derajat agar es krim yang sudah beku itu dapat diambil. Setelah diambil, maka es krim tersebut bisa dicelupkan ke coklat jika memang ada lapisan coklat. Kemudian akan dilanjutkan ke proses pembungkusan per pieces atau menggunakan plastik wrapper gitu. Setelah itu akan lanjut ke proses selanjutnya. Untuk yang kedua ada mesin extruded. Jadi es krim atau bahan baku dari freezer itu akan diturunkan menggunakan mesin filling.
filler yang sudah sesuai dengan bentuk es krimnya seperti Magnum, sudah berbentuk es krim Magnum. Kemudian akan dipotong menggunakan kawat baja dengan kawat baja yang agak panas, kemudian dimasukkan stick atau ditusukkan stick-stick gitu. Setelah itu es krim akan ditempatkan di plat-plat. Jadi filler itu ada di atas plat, es krim akan jatuh langsung ke plat. Plat itu akan berputar melalui proses pengerasan atau hardening tunnel. Hardening tunnel itu kurang lebih minus 40 sampai 45 derajat dengan lama perputaran di dalam tunnel ialah 30 sampai 40 menit. Kemudian jika es krim sudah keluar dari tunnel, maka es krim suhu berada di kisaran minus 20 derajat. Untuk melepas es krim dari plat-plat tersebut dibutuhkan seperti getakan atau palu gitu agar bisa terlepas. Setelah itu akan diambil dan dicelupkan ke coklat jika memang ada lapisan coklat dan akan lanjut ke proses wrapper atau pengemasan produk secara fisis. Dan yang ketiga itu ada mesin Kapcon. Jadi pada campuran mix dari freezer akan langsung dimasukkan ke dalam cup atau kon yang berbentuk seperti cornetto. Kemudian mix itu akan masuk ke dalam cup atau kon. Terus akan jalan di conveyor, akan ditambahi isian seperti coklat atau saus strawberry dan sebagainya. Kemudian kon itu akan ditutup menggunakan lid, menggunakan alat yang namanya lid inserter. Setelah ditutup, maka kon-kon tersebut akan diambil dan dimasukkan ke dalam hardening tunnel. Setelah semua masuk ke hardening tunnel, maka produk akan langsung menuju ke MD atau metal detector. Tujuan dari sini untuk mendeteksi apakah adanya logam atau tidak pada setiap produk. Jika ada logam, maka produk tersebut akan langsung NG, dan jika memang oke, maka produk tersebut akan langsung ke proses selanjutnya yaitu packing. Dari 3 mesin ini hanya extruded dan Kapcon saja yang menggunakan hardening tunnel karena mesin molded menggunakan metode pengerasan air garam atau brine. Kemudian setelah produk oke, melewati proses metal detector, produk akan masuk ke proses packing, yaitu memasukkan atau pengemasan produk es krim secara fisis ke dalam kardus atau orang Unilever bilangnya itu outer gitu. Setelah produk dimasukkan ke dalam outer, maka produk tersebut atau es krim tersebut akan dikirimkan ke divisi palletizing. Palletizing di sini yaitu seperti penumpukan kardus-kardus yang berisi es krim, kemudian dikasih plastik wrapper sebelum nantinya akan dikirim ke cold store atau penyimpanan dingin. Setelah dipalletizing, maka produk akan dikirimkan ke cold store, yaitu penyimpanan ruang dingin dengan suhu kisaran minus 18 sampai minus 30 derajat. Sebelum masuk cold store, di sini juga ada pengecekan lagi, jadi apakah produk ini oke atau tidak. Jika oke, maka akan langsung menuju proses selanjutnya, yaitu shipment of good. Kalau proses ini sudah diberikan kepada pihak ketiga ya, bukan lagi menggunakan Unilever. Nah, untuk jika produk tersebut ada yang NG, misalkan ada kardus rusak atau ada temuan atau ada temuan apapun di dalam kardus itu, maka akan dilanjutkan proses seleksi. Setelah proses seleksi selesai, akan dilanjutkan kembali ke proses packing, ke palletizing, dan kembali ke cold store. Begitu seterusnya. Oke, next. Kemudian kendala-kendala apa yang kiranya ada dalam proses prosedur produksi di Unilever. Yang pertama yaitu sistem perencanaan material yang kurang terkoordinasi. Jadi terkadang di Unilever itu ada seperti miskomunikasi, seperti kayak telat pengiriman coklat, telat pengiriman kon, telat pengiriman outer atau kardus gitu, yang mengakibatkan mesin menjadi stop sesaat atau menjadi stop yang lumayan lama gitu. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan operator produksi. Jadi dalam Unilever itu dalam satu mesin dapat memproduksi lebih dari 1 atau 2 varian es krim. Misalkan Cornetto bisa membuat es krim Bischoco, bisa membuat es krim boba, bisa membuat es krim Cornetto klasik. Setiap mesin, setiap variasi itu ada part-part yang khusus yang sebenarnya tidak boleh dipakai sesuai yang berbeda variasi. Misalkan part A harus dipakai untuk
variasi boba, part B harus dipakai untuk variasi bis Choco. Seperti itu. Dan yang terakhir kendalanya yaitu sistem kontrak kerja yang terlalu singkat. Jadi untuk karyawan PKWT atau karyawan kontrak, sistem kontrak kerja di sini terlalu singkat, yaitu di angka 3 bulan sampai 6 bulan kontrak kerja. Nah, karena kendala itu maka skill dari karyawan kontrak itu sedikit kurang. Nah, karena skill sedikit kurang maka banyak kejadian-kejadian yang menjadikan terhambatnya proses produksi, seperti anak yang baru pertama kali melakukan packing, maka dia akan sedikit, kalau bahasa PT-nya keteter gitu, maka mengakibatkan banyak produk-produk yang terbuang. Kemudian next, usulan atau solusi. Jadi di sini ada perlu adanya koordinasi dengan departemen-departemen yang berkaitan dengan proses produksi agar lebih terkomunikasi lagi, tidak ada lagi miskomunikasi seperti itu. Kemudian pengecekan ulang oleh operator produksi sebelum memulai startup, harus benar-benar mesin part sesuai dengan variasi produk yang akan dibuat. Dan yang ketiga yaitu revisi sistem kontrak atau training skill kepada anak-anak PKWT agar lebih bukan lihai ya, lebih kompeten lagi dalam melakukan proses pengepakan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Samsul yang sudah menyampaikan presentasi. Baik, mempersingkat waktu, langsung saja ke Bu Anissa selaku penguji untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas presentasi tadi. Silakan Bu Nisa, boleh dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Ade. Selamat malam Samsul Huda ya. Ya, selamat malam Bu. Ya, sebelum saya mau mungkin lebih sharing saja ya. Siap. Bukan menguji sih, karena kan saya pengen tahu cerita di sana, selama di sana kamu mengamati apa saja, bagaimana keadaannya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ada beberapa catatan terkait penulisan. Siap. Ya, terkait penulisan laporannya saja dulu. Oke. Untuk lembar pengesahan, mohon untuk disesuaikan, dalam artian diseragamkan. Saya tadi lihat antara saya dan Pak Ade itu beda. Maksudnya begini, di Pak Ade itu ditulisnya NIK. Jadi antara NIDN dan NIK itu beda ya. Oh, siap Bu. Itu. Di saya NIDN, di Pak Ade NIK. Jadi kalau mau NIDN ya NIDN semua, NIK NIK semua. Jadi tolong diseragamkan ya. Karena tadi ditulisnya di Pak Ade NIDN, tapi itu bukan NIDN Pak Ade, itu NIK-nya Pak Ade. Oh, siap. Jadi karena itu di lembar pengesahan dan nantinya akan ditandatangani oleh Pak Ade juga. Jadi jangan sampai salah untuk menuliskan nomor ya. Untuk yang kedua, masih sebenarnya ini banyak saya temui juga sih. Jadi masih banyak kutipan yang di tinjauan pustaka itu ada, tetapi di daftar pustakanya nggak ada. Kadang juga sebaliknya, malah di daftar pustaka ada, tapi di tinjauan pustakanya nggak ada. Jadi harus sinkron ya. Tolong diperhatikan, harus sinkron kalau memang. Jadi antara di tinjauan pustaka dan daftar pustaka itu harus sama seperti itu, dan diurutkan sesuai abjad. Contohnya tadi ada di Parto Direjo ya. Kalau ini ucapan Jawa sih Parto Direjo, kalau Indonesia ya Parta Direja. Terus Kriswan itu belum ada. Itu yang tadi saya temui sekilas ya, Samsul ya. Itu yang catatan yang kedua. Yang ketiga, masih terdapat, oke, itu tadi ada hubungannya yang masih terdapat tinjauan pustaka yang tidak ada di kutipan. Ya, terus untuk penulisan keterangan gambar, keterangan tabel, sumber itu belum sesuai. Jadi tolong diperbaiki. Untuk penulisan keterangan tabel itu ada di atas tabel, penulisan keterangan gambar itu ada di bawah gambar, letaknya center, dan di pas keterangan nomor, jadi misalkan tabel 3.1
atau gambar 2.1 ya. Nah, di itunya tuh tebal, tapi di setelahnya enggak. Jadi katakanlah gambar 3.1 diagram alir penelitian, katakanlah seperti itu ya. Nah, yang tebal itu hanya gambar 3.1 itu. Itu tolong semua diganti dan berlaku untuk semua bab. Itu center, tabel dan gambar. Tetapi untuk sumber juga tebal. Tetapi kalau sumber itu letaknya ada di bawah keterangan, di bawah lah. Jadi kalau tabel ya di bawah tabel, kalau di gambar ya di bawah keterangan gambar. Tetapi letaknya bukan center, tetapi letak kiri untuk sumber. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua bab sekali lagi. Terus untuk tujuan itu seharusnya disesuaikan dengan kesimpulan. Jadi kan sebenarnya tujuan dari laporan ini apa sih? Dalam artian kan kamu membuat laporan pengamatan, tujuannya apa? Akhirnya kan nanti diambil suatu kesimpulan. Jadi harusnya ya menjawab, tercapai nggak tujuan yang akan dicapai ini, tercapai nggak di kesimpulan. Kan kita bisa lihat, jadi antara tujuan dan kesimpulan ini harusnya sinkron. Katakanlah kalau gampangnya ya, kalau tujuannya 2 ya kesimpulannya 2, itu gampangnya lah ya. Tapi sebenarnya sebelum tujuan itu harusnya ada rumusan masalah dulu lah. Jadi rumusan masalah itu kan merumuskan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di sini. Di dalam latar belakang kamu sebenarnya sudah diceritakan sedikit masalahnya, ada gambarannya apa ya, tetapi seharusnya itu lebih baik dispesifikkan langsung. Jadi dari latar belakang yang masih sangat umum, katakanlah, lebih mengerucut lagi pada rumusan. Paham ya maksud saya ya? Terus habis itu tujuan yang akan dicapai untuk mencapai rumusan masalah atau untuk menjawab rumusan masalah itu apa? Jadi kan sebenarnya tujuan itu ada hubungannya dengan rumusan masalah kan? Nah, terus di kesimpulan nanti menjawab tujuannya. Jadi antara nggak apa-apa ya, sekalian belajar menulis ya. Jadi antara latar belakang, terus ke rumusan, ke tujuan, dan ke kesimpulan itu satu bagian. Jadi tolong ditambahkan saja di rumusan, jadi tambahkan saja rumusan masalah dan tujuannya disesuaikan. Kesimpulannya disesuaikan dengan tujuan. Ya. Paham? Ya. Terus ini terkait di tata tulis sudah cukup lah. Nah, saya mau tanya, ini tuh sebenarnya hampir sama sama punyanya Abdullah nanti ya. Betul. Abdullah siapa ya Pak Ade, saya lupa. Musyafa itu juga sama di Unilever. Sebenarnya masalahnya sama kok, saya tadi lihat sekilas itu kok sampai terjadi stock out raw material di sini. Ya. Pertanyaannya itu, padahal kan sekelas Walls itu sebenarnya besar kan, Unilever, dia anak-anak dari Unilever, bagian dari Unilever. Sebenarnya saya penasaran aja sih, komunikasi yang terjadi antara departemen di sana itu bagaimana sih? Mungkin antara PPIC-nya, antara bagian purchasing-nya mungkin. Oh ya, kon-nya ini atau material-materialnya ini sebenarnya dibuat langsung dalam artian tadi ada stock out. Tadi kan mungkin dari kon ya. Yes, ya. Kalau di Abdullah tadi kan disebutkan salah satunya dari kon tradisional kan, dibuatnya secara tradisional seperti itu. Nah, ini kon-nya ini itu sebenarnya dibuat langsung oleh Walls atau dari vendor si Samsung? Untuk kon itu sebenarnya dari vendor, Bu. Jadi di pihak Walls itu ada di gudangnya. Oh, kemudian, jadi dari vendor masuk ke gudang Walls dulu, baru nanti diproduksi ya? Betul, dikirim ke produksi. Seperti itu. Berarti sebenarnya bagian purchasing juga turut andil di sini kan ya? Iya, Bu. Yang berhubungan dengan supplier kan? Betul. Itu. Nah, selama ini apakah pernah sampai terjadi atau sering mungkin ya, kalau pernah terjadi sih sepertinya kok kalau saya baca dari laporan kalian dari Abdullah juga,
tertulis bahwa sampai pernah terjadi stok out raw material. Nah, kalau stok out raw material ini itu apakah sampai terjadi stop produksi nggak? Jadi begini Bu, untuk gudang itu sebenarnya kan beda departemen dengan saya seperti itu. Tapi berdekatan. Untuk gudang itu lumayan gede, lumayan besar, tapi manpower-nya terlalu sedikit jika untuk mensuplai satu gedung produksi Walls Unilever gitu Bu. Soalnya dalam satu produksi itu terdapat banyak sekali mesin-mesin Bu, banyak sekali varian seperti itu. Tapi connya itu semua diproduksi oleh vendor ya? Betul Bu, hampir semua material diproduksi oleh vendor Bu. Tapi maksudnya kok sampai terjadi stop raw material itu loh kan? Padahal bagaimana saya penasaran bagaimana sih sebenarnya PPIC-nya, bagaimana sih sebenarnya komunikasi antara PPIC ke bagian produksi, ke bagian purchasing-nya seperti itu. Ya kan sebenarnya kan harus dihitung dulu kan dari forecast-nya bagaimana, dari aggregate planning-nya bagaimana, seperti itu kan. Itu. Kalau yang lebih ditempatkan di bagian itu Abdullah ya? Kalau Ya, kamu ditempatkan di bagian mana? kalau saya di Cornetto Bu, kalau Abdullah di proses mochi. Oh, jadi lebih ke proses mochinya, proses konnya ya? Mochi sama kon sama nggak sih? Beda Bu, jadi kalau saya itu kan sudah beda mesin. Kalau Abdullah itu masuknya extruded, saya masuknya Capcom. Tapi permasalahannya yang terjadi, yang ditemui hampir sama ya? Stock out ya? Iya Bu. Gudangnya ini tuh berarti Unilever itu ada di Karawang ya? Bukan Bu, di Jababeka. Oh, Cikarang ya? Iya betul. Oh ya, di Cikarang. Oh, betul. Begitu. Nah, selama 1 bulan di sana, kan sebenarnya paling fatal itu kan sampai terjadi stock out produksi ya, stock out raw material ya. Menurut kamu saja sih, saya pengen tanya, menurut Samsul, ya, apa sih yang paling mungkin bisa dilakukan atau diperbaiki oleh pihak manajemen agar masalah ini tuh tidak terjadi? Karena kan ini di KON juga terjadi, di bagian tadi Abdullah juga terjadi kan sebenarnya. Ini sebenarnya udah dalam tanda kutip penyakit loh gitu loh. Menurut kamu nih, apa sih solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka untuk menindaklanjuti ya atau memperbaiki masalah ini, mungkin dari bagian purchasing-nya bagaimana, bagian PPIC-nya bagaimana? Kan ini sebenarnya satu sistem ya. Ini harus berkolaborasi antara departemen memang itu. Kalau menurut Samsul bagaimana Samsul? Mungkin seperti ini Bu. Di Unilever itu kan tidak selalu produksi Cornetto tipe black and white. Jadi pesanan di sini termasuk kayak fluktuatif gitu Bu. Nggak bisa 1 minggu penuh kita pukul rata bikin Cornetto black and white gitu. Bisa tahu-tahu hari Rabu suruh ganti produk ke rasa stroberi seperti itu. Nah mungkin dari situ kurang adanya komunikasi antara produksi dengan gudang, bahwa sebenarnya black and white sudah tidak produksi sampai hari Selasa gitu, sampai hari Rabu, hari Kamis harusnya pakai yang stroberi gitu. Namun karena kurangnya komunikasi mungkin jadi salah kirim, atau yang seharusnya sudah ada, udah disiapkan, makanya barang tersebut belum ada. Untuk solusi menurut saya lebih baik ada keterbukaan lagi antara departemen gudang dengan produksi, intinya lebih transparan lagi, lebih ditata lagi di bagian gudang, misalkan ini untuk Cornetto tipe black and white di posisi sini, tipe ini di posisi sini. Jadi misalkan ada kesalahan kirim atau ada hal-hal urgent lainnya, stok minimal masih ada, jadi tidak mengakibatkan line stop seperti itu Bu. Berarti menurut Samsul hal yang paling kronis ya, paling kritis yang harus diperbaiki secepatnya itu masalah komunikasi ya? Betul Bu.
Karena jujur saja masih Ini sering masalah sekali. internal juga. Kenapa? Jadi masalah internal juga lah, masalah internal komunikasi. Internal komunikasi yang harus diperbaiki juga. Nah, ini mungkin Jadi kalau bisa, berarti kan ini mungkin bisa harus ada kolaborasi juga dengan pihak HRD mungkin kan, human resource-nya bagaimana, masalah budayanya sih, budaya komunikasi menurut saya seperti itu. Oke, mungkin itu saja Pak Ade. Mungkin nanti saya nanti tanya lagi ke Abdullah ya. Hampir sama sih sebenarnya kasusnya juga soalnya sampai ke stok raw material itu. Paling catatan saya tadi sudah dicatat semua ya Samsul ya untuk diperbaiki pada penulis laporannya ya. Begitu Pak Ade, monggo saya serahkan ke Pak Ade lagi. Baik, terima kasih Bu Nisa. Tadi secara tata tulis laporan itu mohon nanti direvisi, diperbaiki. Kemudian juga substansi dari laporan kerja praktek juga harus konsisten, sistematis, gitu kan, menjelaskan semua proses. Ini karena dari kemarin bicaranya es krim ya, Bu Nisa ya. Kalau kemarin sih kita bicara pedal pop, hari ini kita bicara cornetto gitu. Ya memang. Kayaknya tadi semua es krim kayaknya. Ini nanti setelah ini es krim juga. Yang berikutnya mungkin lebih ke ini ya, mochi ya. Memang produksi makanan semua gitu ya. Iya. Nah, karena waktunya juga sangat singkat, ini tinggal 10 menit lagi. Saya juga tidak banyak mengomentari, cuma yang jelas karena memang bimbingan terakhir kemarin tanggal 3 ya Samsul dengan saya itu ya. Nah, artinya sebetulnya ini belum matang, tetapi ya karena memang sudah schedule-nya harus seminar, maka dengan sangat menyesal kita laksanakan seminar ini. Tentunya banyak hal yang perlu direvisi. Nanti setelah ini kamu jangan dulu mengcover ya laporannya, harus asistensi dulu ya, bimbingan terakhir dulu dengan saya, kemudian persetujuan dengan Bu Nisa. Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Setuju ya? Setuju. Baik, kalau begitu kita akhiri saja karena memang waktunya juga tinggal 5 menit lagi ya. Atau ada komentar atau klarifikasi, jawaban tambahan dari Samsul? Cukup? Cukup Pak, sementara cukup. Baik, kalau cukup kita closing pertemuan ini. Terima kasih Bu Anissa, selamat Saudara Samsul Huda. Mari kita tutup supaya berkah seminar ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, berarti lanjut sesi 2 saja ya. Oke, langsung aja ya Bu Nisa ya. Terima kasih. Ya, saya izin live ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Makasih Pak Ade, makasih Samsul. Ya Bu. Terima kasih Pak Ade. Yo, saya izin live ya. Ya. Wis, jos gandos. Itu revisinya nggak jauh beda sama kayak kemarin gue sama Pak Diki. Yang dimaksud kayak gini nih. Dia minta kayak gini nih, Sul.